Rosari Echa, NIM saya 201041717251. Saya dari kelas A2. Ini saya akan menjelaskan secara singkat materi tentang strategi produk. Strategi produk atau produk strategi adalah rencana yang mengidentifikasi maksud dan tujuan suatu produk, kemudian menjelaskan visi untuk mencapai tujuan tersebut. Ini membantu menghubungkan visi proyek dengan metode aktual yang digunakan untuk mengimplementasikannya. Bagian penting dari pemasaran, desain, atau peran terkait produksi. Terlepas dari posisi yang Anda pegang di sebuah perusahaan, Anda dapat menggunakan dokumen produk strategi untuk membantu pengambilan keputusan Anda dan memastikan bahwa Anda berorientasi pada tujuan dan produktif dengan waktu Anda. Strategi produk yang kuat adalah alat penting di setiap perusahaan yang digerakkan oleh produk karena alasan utama, yaitu yang pertama, panduan siklus hidup produk. Sebelum produk masuk ke pasar, strategi produk memberi anggota tim gagasan tentang nilai utamanya bagi pelanggan dan bagaimana mulai membangun reputasi dan membangkitkan minat. Yang kedua, mengembangkan kerja tim. Strategi produk harus didefinisikan dengan jelas dan dibagikan ke seluruh perusahaan untuk membantu semua orang dalam tim menyelaraskan tujuan dan perilaku mereka. Strategi produk dapat berkembang dari waktu ke waktu berdasarkan dampak tim, menjadikannya alat kolaboratif yang mendorong brainstorming dan kerja tim. Yang ketiga, prioritaskan sumber daya. Membuat dan meninjau produk strategi membantu Anda mengidentifikasi bagian terpenting dari rencana implementasi Anda. Memungkinkan Anda mengalokasikan sumber daya dengan cerdas dan mendapatkan hasil maksimal dari waktu dan uang yang Anda investasikan. Yang keempat, menumbuhkan pemikiran kritis. Strategi produk mendorong pemikiran kritis ketika memilih taktik pemasaran dan penjualan. Strategi produk yang dikembangkan dengan baik bertindak sebagai tolak ukur yang kuat untuk membuat perubahan, mengembangkan metode, dan memperbarui praktik-praktik terbaik. Yang kelima, menjadi tolak ukur untuk sukses. Strategi produk tidak hanya menjelaskan bagaimana suatu produk akan diproduksi dan didistribusikan, tetapi juga membahas rencana jangka panjang untuk produk tersebut, termasuk kemungkinan strategi keluar. Strategi produk terdiri dari beberapa elemen kunci yang menguraikan pengaruh utama keberhasilan produk. Kategori ini adalah: yang pertama, sasaran pasar. Mengidentifikasi target pasar pelanggan yang ingin Anda jangkau dan mengapa mereka menggunakan produk Anda. Buat daftar kepada siapa Anda berencana untuk menjual dan jelaskan atribut apa yang membuat mereka menjadi pelanggan yang ideal. Yang kedua, metode penetapan harga. Untuk menutupi biaya operasi, menghasilkan keuntungan, dan mendapatkan modal yang cukup untuk diinvestasikan kembali dalam produksi, strategi produk menguraikan metode penetapan harga. Ini dapat mencakup margin keuntungan ideal produk, analisis struktur harga yang berbeda, dan perkiraan berapa banyak pelanggan akan membayar untuk memecahkan masalah tertentu. Yang ketiga, proposisi nilai. Proposisi nilai suatu produk menjelaskan mengapa pelanggan akan memilih produk tersebut dibandingkan dengan pilihan lain di pasar. Bagian ini mengidentifikasi masalah apa yang pecahkan produk Anda dan menyoroti keunikan produk Anda dari solusi lain. Yang keempat, produk yang berorientasi pada tujuan. Sasaran tentang penggunaan produk, kinerja, dan penjualan mendorong sisa strategi produk. Sasaran ini dapat didasarkan pada jumlah pendapatan tertentu yang ingin Anda hasilkan, ulasan pengguna, dan bentuk informasi kualitatif dan kuantitatif lainnya.
Sasaran ini mengambil informasi tentang produk dan pasar Anda dan mulai menggunakannya untuk membuat proyeksi yang masuk akal tentang bagaimana kinerja produk. Yang kelima, inisiatif. Inisiatif adalah tujuan yang lebih spesifik yang memandu perilaku perusahaan Anda. Mereka membahas berbagai elemen bisnis yang dapat mengaruhi apakah Anda mencapai tujuan penjualan atau tidak. Inisiatif dapat mencakup mendidik pelanggan, meningkatkan penjualan, meningkatkan retensi pelanggan, dan menjelajahi saluran penjualan baru. Yang keenam, lini masa. Strategi produk lebih efektif ketika Anda memiliki garis waktu untuk melaksanakan inisiatif baru dan mencapai tujuan. Strategi produk harus mengidentifikasi kapan setiap bagian dari rencana pengembangan dan pemasaran harus dilakukan. Ini akan membantu Anda merencanakan untuk menutupi biaya operasional dan menghasilkan umpan balik yang dapat Anda gunakan untuk membentuk rencana strategi masa depan. Cara membuat strategi produk yang efektif. Membuat strategi produk mengharuskan Anda memperhatikan detail sekaligus memahami gambaran besar misi perusahaan. Langkah-langkah berikut ini mengembangkan strategi produk yang komprehensif untuk tim Anda. Yang pertama, pelajari pasar Anda. Sebelum Anda mulai mengembangkan dokumen strategi produk, kumpulkan riset pasar yang relevan dan pelajari pelanggan ideal Anda. Bicaralah dengan orang-orang di pasar sasaran Anda dan adakan kelompok fokus untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang keinginan dan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh produk Anda. Yang kedua, mengartikulasikan visi Anda. Memiliki misi yang pasti yang dapat dihubungkan dan dipahami orang lain akan memandu pengembangan strategi produk Anda. Setelah Anda mengidentifikasi nilai-nilai inti yang diwakili produk Anda dapat menemukan cara untuk memanfaatkan nilai-nilai tersebut, menangkap ceruk pasar, membangun komunitas, dan menciptakan produk yang sukses. Yang ketiga, fokus pada solusi. Saat Anda menuliskan tujuan dan inisiatif, pasti Anda dapat mengaitkannya kembali dengan fungsi inti produk Anda dan masalah yang mereka pecahkan untuk pelanggan. Yang keempat, berkolaborasi. Strategi produk mengaruhi operasi di semua bagian bisnis. Jadi, carilah masukan dari kolega Anda dan terapkan keahlian mereka ke dalam rencana strategis. Bekerja sebagai tim lintas departemen membantu semua orang merasa terlibat dalam proyek, membuat mereka lebih berdedikasi untuk melaksanakan inisiatif strategi baru. Yang kelima, lakukan penyesuaian secara teratur. Jadwalkan waktu untuk merenungkan strategi produk secara teratur dan temukan cara untuk memasukkan umpan balik, fluktuasi pasar, informasi penjualan, dan metrik lain yang Anda gunakan untuk menilai keberhasilan produk. Sekian penjelasan singkat dari saya. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.